Kita mulai ya diskusi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi baik, sehat gitu ya. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Sehat semua? Ya, sehat. Ini Alhamdulillah sehat, Pak. Di Jogja atau di luar Jogja ini rata-rata sekarang? Sudah di Jogja atau masih di luar Jogja? Kalau boleh tahu. Boleh di chat ya, dijawab di chat boleh. Untuk survei saja ini. Ini karena kampus sudah akan memulai percobaan tatap muka terbatas. Nah, siapa tahu nanti bisa bisa dilihat. Oh, ada di Jogja ya. Oke, baik. Oke, baik. Silakan nanti disampaikan ya, nanti biar kita bisa lihat seberapa banyak sih teman-teman yang di Jogja dan di luar Jogja. Oke, nah khusus untuk hari ini, rekan-rekan sekalian, agenda kita adalah kita akan melakukan eksplorasi ya, atau istilahnya observasi tanda kutip ya praktis gitu ya, bagaimana kita menggunakan mesin learning ya, menggunakan mesin learning untuk suatu pemrosesan data. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan pendekatannya adalah mengajak rekan-rekan untuk mencoba ya dan juga melakukannya, tetapi dengan cara yang tanda kutip caranya ini adalah cara yang istilahnya itu basic ya. Jadi basic ini kita belum menggunakan tools bantu. Nah, jadi kenapa seperti itu? Saya ingin mengenalkan ke rekan-rekan bagaimana cara kerja dari suatu pemrosesan data yang dia itu prinsipnya menggunakan menggunakan basic language programming yang digunakan dalam pengolahan big data. Dalam hal ini menggunakan Python ya. Nah, nanti kita akan menggunakan Python ini dengan target adalah kita bisa melakukan data analitik ya dan menerapkan atau mengimplementasikan salah satu saja metode machine learning ya dalam hal ini untuk melakukan prediksi dan mengevaluasi. Nah, jadi secara teknis, moga-moga dengan eksperimen ini nanti teman-teman bisa tahu benar ini bagaimana cara bekerjanya data analitik ya dengan style basic tadi. Nah, kalau ini sudah dikuasai, tanda kutip sudah tahu lah gitu ya sebagai basis. Nah, nanti berikutnya adalah rekan-rekan akan saya ajak untuk menggunakan atau memaksimalkan tools ya. Jadi tools itu kan jauh lebih mudah karena kita tinggal istilahnya menggunakan ya. Dalam artian menggunakan itu ya menggunakan fitur-fitur yang ada. Jadi relatif lebih relatif lebih gampang buat teman-teman ya. Tetapi satu hal yang perlu kalau bahasa saya satu hal yang perlu diwaspadai atau perlu diketahui oleh rekan-rekan ya, kalau kita menggunakan tools itu nanti kita tidak mendapatkan secara langsung ya, tidak mendapatkan feel pengolahan datanya. Jadi ini karena dalam konteks kita belajar bersama-sama, jadi saya ingin menekankan teman-teman bisa mendapatkan feels-nya dulu. Nah, baru nanti meskipun nanti ujungnya menggunakan tools ya atau aplikasi yang jauh lebih simpel gitu ya, tapi sebagai data scientist moga-moga tetap bisa bisa menggunakan. Nah, karena kita mencoba tadi, nanti saya akan guide. Jadi nanti saya tidak hanya menyampaikan guideline-nya saja atau tutorialnya, tetapi juga akan menjelaskan apa maksud dari langkah-langkah tersebut. Jadi nanti yang dilihat adalah langkah-langkahnya ini. Jadi sebenarnya ini yang paling penting. Jadi ini bukan seperti kalau dalam konteks kita menginstal aplikasi itu bukan seperti hanya next finish gitu ya, tetapi setiap langkah itu ada maknanya. Nah, ini penting bagi kita nanti di dalam penelitian analisis big data itu, setiap langkah inilah nanti yang harus dituliskan di bab 4, bab 5 ya. Jadi di fase implementasi.
dan di bab 6 terus saja, nanti yang terkait dengan hasil pengujian dan lain sebagainya. Sehingga nanti analisisnya jadi menuliskannya cukup banyak, dan mengikuti proses yang berjalan, jadi semacam itu. Jadi itu yang poin pentingnya. Nah, untuk mendukung itu pada pagi ini saya sudah menyiapkan, jadi sebenarnya ini, melanjutkan dari eksperimen dulu yang pernah kita lakukan sebelum UTS ya. Nah, jadi, saya sudah menyiapkan dataset. Nah, dataset ini dataset, sedekat mungkin dengan rekan-rekan, yaitu terkait dengan lingkungan begitu ya. Saya mengambil sampel lingkungan, kemudian saya juga sudah siapkan tutorial. Jadi nanti kalau misalnya terlewat dari yang saya sampaikan, nanti bisa di-stop dulu, kemudian nanti bisa ditanyakan atau bisa diulang ya berdasarkan tutorial. Dan ini saya share screen-nya agak unik, ini saya full screen, agar bisa tandem antara nanti environment kita melakukan programming-nya, terus tutorialnya. Jadi biar tidak bolak-balik gitu ya. Jadi kita buat split, 2 Windows gitu ya, biar lebih enak. Moga-moga bisa terlihat dengan baik. Nah, sebelum kita mulai, tentu saja yang harus kita pahami bahwa pada pagi ini kita akan mencoba, menggunakan 3 komponen ya. Jadi saya akan kenalkan namanya Pandas ya. Pandas ini adalah satu set library yang dimiliki oleh Python di dalam bahasa pemrograman Python yang menyiapkan lingkungan, pemrograman dan data analytics. Nah, nanti ini gimana caranya nanti akan saya sampaikan. Kemudian kita juga akan menggunakan library dari, sklearn ya, sklearn kalau bahasa, singkatnya. Jadi sklearn gitu ya. Ini adalah nama nama kumpulan library yang mengumpulkan berbagai macam, algoritma di dalam, pemrosesan, data analitik yang di dalamnya itu ada algoritma-algoritma, machine learning dan juga deep learning ya, untuk berbagai macam kebutuhan dari, sentiment analysis, kemudian melakukan prediksi, dan juga nanti ada juga yang neural network. Jadi, enaknya adalah kita tidak perlu membangun coding dari, algoritmanya. Jadi algoritmanya itu tinggal kita panggil untuk bekerja dan kita tinggal fokus ke data analitiknya. Ya, jadi itu seperti juga tools ya, tapi tools-nya masih berbasis coding gitu ya, jadi semacam itu. Dan kemudian yang terakhir adalah lingkungan pemrogramannya. Kita menggunakan interface dari, Jupyter Notebook sebenarnya, tetapi untuk hari ini saya akan pakai Google Colab ya, biar lebih nyaman. Jadi tidak perlu menginstal di komputernya masing-masing. Tapi kalau misalnya pengen menginstal di komputernya masing-masing, teman-teman bisa ambil apa namanya, apa istilahnya itu, bisa install dulu di dalam, apa itu namanya, dengan, eee mendownload di internet ya, dengan Python di masing-masing komputernya. Tetapi biasanya nanti, kebutuhannya akan banyak karena kalau misalnya kita butuh modul dari sklearn ya kita harus download dulu dan seterusnya. Jadi semacam itu. Nah, itu nanti yang akan kita lakukan sehingga nanti, secara basic nanti teman-teman bisa mengetahui bahwa pemrosesan yang kita lakukan itu seperti apa gitu ya. Nah, kita akan jadi empat etape lah. Jadi yang pertama adalah menyiapkan dataset ya, datasetnya nanti kita siapkan, kemudian kita melakukan eksplorasi dataset ya. Kalau dalam bahasa machine learning kemarin ada istilah, ekstraksi feature atau feature extraction. Nah, jadi ini suatu proses di mana kita mengidentifikasi fitur-fitur yang ada dalam data atau karakteristik di dalam data itu apa saja. Nah, jadi ini penting. Kalau dalam bahasa penelitian ya variabel datanya itu apa saja. Itu di fase ini. Di fase berikutnya kita melakukan data preparation. Data preparation itu nanti kita melakukan splitting, kemudian mengkomposisi data itu dibagi menjadi minimal 2 kemarin ya. Ada data training, ada data uji atau data tes. Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan pengetesan atau pengujian dari performa algoritma untuk melakukan prediksi atau yang lain. Dan kemudian nanti juga ini, etape terakhirnya adalah melakukan evaluasi terkait dengan model yang digunakan untuk prediksi. Sehingga kita jadi punya kesimpulan
apakah model yang dibangun itu punya performance yang cukup menjanjikan dan bisa digunakan dalam pemrosesan berikutnya. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, kita langsung saja biar tidak mungkin kalau teorinya kemarin sudah cukup banyak ya. Nah, ini pertama mungkin silahkan teman-teman download di Elok gitu ya. Ini sudah ada datasetnya. Jadi kalau misalnya di-download, kemudian kalau kita buka, misalnya kita kenali dulu datasetnya. Mana nih? Dataset saya kok belum kelihatan. Oh, di sini. Nah, ini. Nah, ini namanya dataset. Nah, ini dataset itu bentuknya CSV ya, bentuknya CSV, kemudian ini terdiri dari banyak kolom. Nah, kolomnya ini atau variabel datanya ini terdiri dari beberapa item. Bisa dilihat dari row pertama, itu ada date time, ada inflow, in angle, in temperature, kemudian dan lain sebagainya. Sampai quality type ya. Quality type itu ada premium, rejected, premium, approved, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini sudah ada data semacam ini. Nah, kalau kita punya dataset semacam ini, sebenarnya dataset yang sudah relatif siap ya. Jadi ini dataset yang memang sudah siap untuk data analitik. Jadi kalau dalam kategori tertentu, dataset ini disebut sebagai dataset yang sudah terstruktur karena jelas ya, bentuknya sebenarnya sudah jelas. Nah, tentu saja untuk menyiapkan dataset menjadi data yang terstruktur dan siap untuk dianalisis, nah kita perlu melakukan banyak hal ya, melakukan data preparation. Jadi mungkin nanti next akan saya jelaskan proses itu. Tetapi ya biasanya usaha untuk menjadikan sebuah koleksi data menjadi data yang relatif siap untuk dianalisis semacam ini butuh effort yang cukup panjang kalau bahasa saya semacam itu. Ya, jadi kita udah tahu ini, kemudian ini ada banyak row ya, jadi ada sekitar berapa nih? Ya 5.000-an gitu ya, 5.000 data kalau tidak salah. Nah, 5.000 data ini ya tanda kutip belum besar sebenarnya ya, tetapi tentu saja kalau 5.000 itu dianalisis menggunakan tools yang biasa, nah mungkin juga jadi berat istilahnya gitu ya, jadi itu juga menjadi tantangan. Tapi kalau dalam di dunia real mungkin datanya ini bisa jadi 5 juta gitu ya, jadi dan seterusnya. Nah, jadi ini yang menjadi penting sehingga nanti sebenarnya tidak bermasalah ketika riset kita itu menggunakan dataset yang tidak harus jutaan ya, tidak harus ratusan ribu, katakanlah 5.000 itu sudah cukup sebagai riset, tapi nanti proyeksi kita adalah model yang kita bangun itu bisa digunakan untuk memprediksi sampai 5 juta data, misalnya semacam itu. Nah, ini penting gitu ya. Tapi kalau dalam ordo riset kita mungkin 5.000 ya sudah cukup ya. Jadi cukup representatif untuk menunjukkan seberapa besar data kita itu dikumpulkan dan kemudian proses analisisnya seberapa kompleks gitu ya. Nah, itu yang akan kita lebih tonjolkan nanti. Oke, clear ya. Nah, kemudian untuk menggunakan environment programming-nya, teman-teman silahkan login di Google-nya masing-masing, kemudian pergi ke Google Colab. Jadi ini adalah Google Colab. Saya tidak tahu kalau yang menggunakan Gmail umum gitu, mungkin punya akses apa tidak ya. Tapi kalau yang terjadi, kalau kita pakai emailnya UGM, misalnya begitu, atau email institusional, biasanya Google Colab itu by default sudah melekat di sana. Tapi moga-moga yang pakai email biasa juga bisa mengaksesnya, tinggal menggunakan akunnya saja. Nah, nanti kalau kita udah masuk ke Google Colab, ini Google Colab ini sebenarnya environment dari Google yang digunakan untuk environment riset dan pengembangan gitu ya. Nanti akan bentuknya semacam ini. Nah, jadi kalau sudah diakses, ini seperti Google menyediakan lingkungan Python ya, tanpa kita harus menginstal Python di komputer kita. Nah, jadi ini semacam platform services kalau bahasa di cloud computing. Nah, nanti kalau kita udah punya beberapa project riset, biasanya ada di sini kita bisa panggil gitu ya. Tapi kalau belum punya, ya biasanya kita nanti lari ke notebook baru. Nah, jadi gitu. Jadi nanti kita akan dibuatkan tampilan semacam ini.
Nah, ini contohnya. Ini adalah Google Colab environment-nya. Kalau kita pasang Jupyter Notebook itu akan sama gitu ya. Kalau sebenarnya ada alternatif lain, tapi ini cara tradisional kalau bahasa saya, mungkin tidak terlalu disukai, tapi mungkin masih disukai di beberapa kalangan gitu ya. Jadi sebentar, mana ya? Biasanya ada, biasanya kalau saya misalnya gitu pakainya apa namanya, pakai terminal. Jadi tidak begitu senang pakai apa ya, yang interface-nya interface seperti ini tapi pakai yang terminal. Jadi kalau terminal itu CLI ya, menggunakan command line. Nah, jadi kalau command line itu nanti jatuhnya seperti ini. Mungkin sudah pada tahu juga sih sebenarnya. Mana ya command line saya? Nggak kelihatan. Oh ini dia. Nah, ini dia. Nah, nanti sebenarnya di aplikasi pakai Linux atau mungkin pakai apa namanya, pakai uh, Windows biasanya by default ada semua. Nah, jadi saya sudah pasang di MacBook saya misalnya menggunakan apa Python-nya, kemudian saya tinggal panggil nanti dari semacam ini Python. Ini sudah nanti langsung masuk bahwa saya punya Python versinya 2716 dan kemudian ya tinggal nanti coding. Jadi sebenarnya environment-nya sama kalau ini menggunakan command line, kalau ini menggunakan web interface gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Tergantung preferensi saja nanti mau seperti apa. Nah, kemudian ini biasanya saya coba buat dulu ya. Ini kita coba machine learning PWK kayak gitu ya. Jadi untuk identifikasi. Nah, ini sekaligus mengenalkan environment dari si Python ya. Nah, yang menjadi menarik rekan-rekan sekalian untuk bisa melakukan proses analisis gitu ya, tentu saja kita perlu memasukkan dulu atau mengupload dataset yang kita punya tadi. Jadi data-data penelitian kita yang sudah kita siapkan untuk dianalisis itu bisa diuploadkan. Nah, menguploadkannya sebenarnya simple. Jadi di dalam sini nanti ada menu gitu ya. Ada menu, kemudian nanti di sini ada gambar folder. Nah, gambar folder ini mengisyaratkan ini tempatnya data atau data yang akan kita analisis. Nah, sebenarnya bisa kita tempatkan di Google Google Drive, kemudian bisa juga sumber lain gitu ya. Jadi itu sangat memungkinkan. Kalau misalnya teman-teman pengen coba-coba juga Google sudah menyediakan beberapa apa istilahnya itu sampel. Nah, ini bisa kita pakai juga. Nah, kalau kita sudah punya tadi seperti yang di elok tadi, dataset yang sudah saya siapkan nanti tinggal di-upload. Nah, tinggal tekan tombol upload kemudian di-uploadkan. Sehingga nanti dataset kita yang ini kebetulan namanya masih nama original ya. Saya punya nama classification 5000. Nah, ini tadi, tapi sebenarnya kalau yang di elok tadi namanya dataset gitu ya. Nanti kalau di-download nanti tinggal di-uploadkan. Jadi nanti kalau sudah di-uploadkan berarti sudah ready untuk dilakukan analisis gitu ya. Sudah siap untuk dipanggil untuk dianalisis. Nah, untuk kemudian yang sebelah kanan ini environment kita untuk melakukan coding, nah, melakukan codingnya, jadi gitu ya. Nah untuk melakukan coding ini sebenarnya sangat simple. Jadi sebelum kita mungkin apa istilahnya nih, ini saya besarkan saja nih biar lebih enak ya. Nah jadi Python ini mungkin yang sudah pernah bermain mungkin sudah paham bahwa salah satu bahasa pemrograman yang secara intuitif itu mendekati bahasa apa namanya perintah-perintahnya itu menggunakan bahasa manusia lah gitu, bahasa intuitif gitu ya. Dan sebagai contoh ketika kita ingin mengecek gitu ya, nah, kita tinggal tulis print. Nah, print ini kan dalam konteks kita kan dicetak. Nah, tapi kalau dalam konteks di Python itu menampilkan hasil gitu ya. Jadi kalau kita print kemudian kita pasang variabel, nah, dan variabel itu sesuatu kontennya ya. Nah, jadi itu nanti akan muncul. Jadi silahkan dicoba misalnya print tanda kurung buka, kurung tutup, kemudian dikasih quote, double quote, kemudian isinya gitu ya.
Nanti akan muncul semacam ini. Nah, jadi ini sebagai salah satu contoh gitu ya. Nah, kalau ini berhasil berarti nanti di Google Colab itu ada tanda centang hijau ya gitu. Kalau masih dalam proses biasanya belum akan tercentang, jadi masih dalam proses. Dan mungkin dimaklumi ya karena ini menggunakan Google Colab mungkin nanti apa istilahnya ada proses ya biasanya tergantung dari apa koneksi kemudian juga kesibukan dari si layanan Google-nya sendiri. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan di sini sebenarnya sama. Jadi misalnya kalau ini saya tulis print Sugeng Enjang misalnya kayak gini ya. Nah, jadi sama. Jadi kalau dengan menggunakan CLI ya seperti ini juga. Jadi kita bisa kelihatan ya perbedaannya. Nah, ini mungkin gini. Nah, ini pakai 3 Windows di kuliah. Oke. Nah, ini yang bisa dilakukan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk kemudian apa istilahnya kita akan coba melakukan eksplorasi terhadap data yang kita gunakan untuk analisis ya. Nah, cara yang pertama adalah kalau kita belum melakukan apapun, biasanya basically Python ini baru bisa digunakan untuk keperluan pemrograman normal ya, atau pada biasanya. Nah, kebetulan kalau untuk kita menggunakan apa istilahnya kebutuhannya untuk analisis yang lebih jauh, lebih advance, nah kita butuh bantuan tools ya. Nah, maka kita butuh memanggil bantuan khusus tadi atau modul khusus yang digunakan untuk pengolahan data. Dalam hal ini adalah Pandas ya. Kalau kita lihat di webnya, kita coba lihat ya. Pandas itu apa toh gitu ya. Ini biasanya anak-anak yang di Nah, nih. Nah, Pandas ini adalah Python Data Analysis Library. Jadi dia adalah kumpulan library yang mengumpulkan sedemikian rupa kumpulan apa ya algoritma analisis yang mendukung data analitik lah gitu. Jadi semacam itu. Jadi kita tinggal panggil, kita akan mendapatkan semua 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 apa ya semua library yang kita butuhkan untuk melakukan pengolahan data. Jadi semacam di atas Python tentu saja. Nah, jadi kita dipermudah dengan hal-hal semacam ini. Nah, itu Pandas ya. Nah, untuk melakukannya kita melakukan import. Jadi kita lakukan import ya, kemudian ini intuitifnya apa namanya? Intuitifnya Python biasanya akan ada suggestion semacam ini, kemudian kita tulis Pandas gitu ya, kemudian agar nanti nggak selalu nulis Pandas terus, kemudian kita singkat jadi PD gitu ya, biar nanti kita panggil kalau kita eksekusi kita tinggal panggil PD, kemudian nanti perintahnya, nanti itu sudah otomatis meminta Pandas untuk bekerja sesuai dengan perintah kita. Nah, ini kalau sudah, kita klik nih tanda apa panah ini untuk memerintahkan itu berjalan eksekusinya. Nah, kalau berhasil semacam ini. Nah, jadi berarti sudah terpanggil gitu ya Pandas. Jadi semacam itu. Nah, kemudian kalau kita mau ke next step ya kita tinggal plus code ini. Ini bisa digunakan untuk apa namanya melakukannya, melakukan apa istilahnya penambahan row perintah, jadi semacam itu. Nah, tentu saja untuk melakukan proses berikutnya, ya, kita perlu tanda kutip mengakses dataset yang tadi kita sudah siapkan. Nah, untuk mengaksesnya itu kita menggunakan fungsi df. Ya. Df ini fungsi untuk semacam reading, gitu ya. Dan kemudian kita panggil Pandasnya, library yang kita pakai, kemudian menggunakan perintah pd, kemudian titik. Nah, kemudian karena file kita itu bentuknya adalah CSV, maka kita panggil dengan read CSV sebenarnya. Tetapi sebelum situ, di suggestion Python cukup banyak. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa di Python itu kita bisa memanggil berbagai macam data, ya, dari CSV, Excel, gitu ya, kemudian HTML, JSON, data paket ya, Parquet gitu misalnya, kemudian SPSS, bahkan SQL ya, kita langsung main dengan database gitu. Jadi kalau kita punya database mau dianalisis pakai Python langsung juga bisa dan lain sebagainya. Nah, jadi semacam itu. Jadi cukup banyak. Nah, ini kebetulan case kita adalah CSV, kita pakai CSV. Nah, kemudian kita panggil variabelnya, kita apa namanya kolom buka, kolom tutup. Kemudian kita kasih double quote. Nah, kemudian kita panggil nama dari
apa namanya, file kita. Nah, ini semacam ini. Kemudian nanti kita tinggal, nah ini contohnya semacam ini. Nah ini adalah contohnya, sehingga otomatis ini bisa variabelnya bisa berbagai macam ya. Kalau kita punya file yang lain ya disesuaikan dengan nama filenya. Jadi semacam itu. Nah ini adalah salah satu simple saja. Kemudian kita coba, salah nggak apa-apa ya. Kalau menurut saya kalau salah itu malah bagus. Ada error itu nggak apa-apa. Karena juga error di sini bukan dalam artian kemudian rusak programnya, enggak. Ini kan hanya proses saja. Nah, kalau berhasil nanti akan ada tanda centang hijau, berarti file ini sudah kita bisa akses ya. Biasanya problem terbesar karena mungkin salah mengambil perintah library-nya, read-nya tidak sesuai dengan extension filenya, biasanya semacam itu, atau pemanggilan namanya kurang tepat gitu ya. Nah, itu langkah pertama. Jadi kita connect-kan lah gitu ya, Python kita dengan ini. Nah, kemudian kalau sudah, nah ini nanti kita tinggal panggil ini, df ini, otomatis nanti akan dimunculkan snapshot dari file yang kita gunakan. Nah, biasanya snapshot itu diambilkan 5 row terawal dan 5 row terakhir, jadi semacam itu. Nah, jadi sisanya kan direpresentasi dengan titik-titik semacam ini. Nah, ini kalau kita, sorry, ini mungkin, nah, saya ginikan. Nah, jadi kalau kita lihat, nanti akan terlihat seperti tampilan pada dataset yang awal tadi menggunakan CSV. Ini sudah dalam bentuk kolom wise gitu ya, dan kemudian nanti kita akan terlihat kontennya, jadi semacam itu. Jadi jangan panik kalau misalnya yang tampil kok cuma berapa row gitu, padahal ya nih, nah row-nya biasanya tidak mungkin semua ditampilkan ya, jadi semacam itu. Tapi paling tidak ini untuk menunjukkan bahwa file datasetnya sudah berhasil untuk dieksplor, jadi semacam itu. Ya, jadi semacam. Oke. Nah, kemudian ini saya agak sedikit lambat. Nah, ini tadi sudah ya df ini. Nah, jadi semacam itu. Nah, ini digunakan untuk mendisplay isi file ya. Nah, kemudian, nah ini menarik dalam kita memanggil pd.readcsv ini, sebenarnya kalau dalam bahasanya Python itu disebut sebagai kita membuat data frame. Ya. Jadi data frame ini sebenarnya seperti subset data dari dataset yang nanti digunakan di memorinya Python, nanti tinggal dipanggil begitu. Jadi tidak perlu mengakses file terus-menerusnya. Gitu. Jadi semacam itu. Nah ini menariknya. Jadi semacam processing in memory. Gitu. Jadi semacam itu. Jadi prosesnya kalau secara arsitektur itu tidak membebani kinerja prosesor, tapi nanti lebih banyak menggunakan kinerja memori sebenarnya semacam itu. Nah ini adalah data frame, bentuknya biasanya memang tabular. Nah jadi semacam itu. Nah kemudian yang perlu kita lakukan sebelum melakukan proses berikutnya atau proses analisis, ya, kita perlu mengobserve ya dari data ini itu punya fitur apa saja. Fitur itu karakteristik ya atau variabel apa saja. Nah, jadi dalam hal ini kita menggunakan perintah df.info. Nah, ini adalah perintah untuk menghasilkan basic informasi yang dimiliki oleh datasetnya, terutama dalam tipe dataset tersebut. Nah, jadi kalau kita eksekusi nanti df.info seperti ini, nah ini kita akan punya jadi semacam ini. Jadi dataset itu punya kolom apa saja, ya, ada date time, kemudian ada inflow, ada quality type, kemudian nanti ada tipe datanya. Nah, informasi ini sangat penting untuk ditampilkan dalam biasanya di bab 4 kalau saya menempatkan. Jadi di bab 4 di sub bagian informasi tentang data yang akan digunakan. Nah, jadi data yang digunakan itu bisa dijelaskan bahwa saya data penelitian ini menggunakan data dari sensor cuaca, misalnya begitu. Tidak cukup hanya itu sebenarnya, tetapi juga harus ditunjukkan
ini karakteristik dari data type-nya. Kalau bisa kita tampilkan dari proses ini kan bagus sekali. Jadi kita bisa memperlihatkan kerumitan atau kompleksitas dari data. Nah, ini yang menjadi penting. Ini kan baru sederhana ya, ini baru melibatkan 5.000 row dengan 16 kolom, gitu kan. Nah, jadi bisa saja nanti penelitian kita bisa multi kolomnya bisa jauh lebih apa namanya lebih besar dari semacam itu. Nah, ini yang disebut sebagai data frame. Nah, jadi mungkin kalau dalam konteks kita tesis ya tadi ya, karakteristik dari data yang akan kita gunakan dalam penelitian. Jadi semacam itu. Jadi kalau saya sarankan ini bisa ditempatkan di bab 4 atau di bab 5 sebenarnya semacam itu. Nah, ini tergantung dari template atau format tesisnya masing-masing ya, jadi semacam itu. Tapi penting, ini penting. Jadi seringkali kalau saya lihat kalau saya nguji tesis gitu ya misalnya atau skripsi itu teman-teman hanya menyebutkan itu saja. Jadi datanya itu data ini gitu. Tetapi karakteristiknya seperti apa? Jadi kita jadi tahu kalau karakteristiknya rumit ya. Bayangkan kita punya 16 kolom semacam ini, ya berarti minimal layak kalau kita menggunakan teknik ini nanti. Jadi semacam itu. Kalau cuma ternyata datanya itu 2 kolom atau 3 kolom, ya kenapa dipaksakan harus pakai mesin learning kan misalnya semacam itu. Jadi itu salah satu alasan kenapa ini penting. Kelihatannya sepele tapi ini menjadi basic sebenarnya yang sering dilupakan oleh banyak orang sebenarnya semacam itu. Nah, iya sama begitu. Nah, ini nanti tinggal teman-teman bisa sampaikan bahwa ini secara data type itu bentuknya seperti ini. Jadi semacam itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan ini ya, apa namanya observasi dalam bentuk statistik deskriptif. Nah, jadi ini seperti melakukan analisis tahap pertama ya. Jadi, analisis tahap pertama adalah analisis deskriptif. Jadi analisis deskriptif ini ya statistical, tapi lebih simpel untuk menunjukkan apa namanya fitur-fitur yang numerical. Jadi semacam itu yang biasanya kita kerjakan dengan SPSS ya. Jadi ini kita bisa pakai DF lagi, kemudian kita panggil describe, jadi semacam ini. Nah, untuk paham ini ngapain gitu, nanti kalau kita lihat di fitur Jupyter Notebook-nya juga sudah memberikan penjelasan. Jadi apa maksud dari descriptive statistik ini. Nah, jadi ini digunakan untuk menghasilkan deskriptif statistik, meringkas gitu ya data-datanya, kemudian menghitung central tendensinya, kemudian dataset distribution, dan kemudian menghilangkan land value, jadi semacam itu. Nah, secara tidak langsung sebenarnya tidak hanya analitis deskriptif ya, tetapi juga memperlihatkan kualitas dataset. Nah, kalau kualitas datasetnya sudah terlihat, wah ini bisa kelihatan apakah penelitian kita bisa jalan apa tidak. Dan ini biasanya menjadi checkpoint pertama, apakah dataset kita itu cukup berkualitas apa tidak. Nah, jadi kalau misalnya tendensinya adalah data yang kita punya itu mostly mengarah ke arah tertentu, ya berarti nggak balance gitu. Berarti otomatis data itu bermasalah sebenarnya semacam itu. Nah, ini bisa juga nanti ditaruh di bab 5 yang awal ya. Jadi tahap pertama adalah melakukan statistik deskriptif. Dari sini saja teman-teman sudah bisa menyampaikan dari 16 variabel misalnya ya, misalnya untuk inflow dan in angle itu kita punya apa namanya punya min-nya berapa, kemudian standar deviasinya berapa, nilai minimalnya berapa, nilai maksimalnya berapa, sehingga kita punya range, kemudian ini nilai semacam skewness ya atau kecenderungan, jadi semacam itu. Nah, ini kita bisa lihat, jadi semacam itu. Dan semua rata-rata nanti kita bisa lihat, jadi semacam itu. Nah, ini sebagai contoh, nanti tinggal diinterpretasikan, jadi semacam itu. Nah, ini menjadi penting ya, DF describe. Nah, ini kalau kita gunakan dengan statistik dengan SPSS bisa ya, masih bisa. Nah, tapi kalau nanti datanya jutaan, nah itu nanti mungkin akan jadi bermasalah kalau kita pakai SPSS. Ya. Meskipun kuat ya, tetapi kalau kita pakai Python ini menurut saya tidak akan ada masalah gitu ya. Jadi ini DF describe, jadi semacam itu. Nah, kemudian ini menjadi menarik. Nah, ini mulai masuk ke kita mengetahui apakah variabel-variabel yang kita punya di dataset itu punya korelasi satu sama lain, relationship apa tidak. Nah, ini adalah menggunakan analisis correlation. Nah, mungkin di
di statistik juga masih bisa ini ya, menggunakan statistik masih bisa. Nah, jadi tapi kalau kita sederhanakan dengan Python, kita tinggal panggil df core gitu ya, correlation. Nah, ini digunakan untuk mengetahui apa istilahnya itu keterhubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dan kemudian kalau kita eksekusi, nah nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, jadi kita bisa head to head kan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, otomatis nanti kita akan jadi tahu apakah satu variabel itu sangat tergantung dengan variabel yang lain. Jadi kita punya identifikasi mana yang menjadi variabel dependent, mana yang menjadi variabel independent. Jadi semacam itu. Ini juga penting ini untuk dilakukan di fase awal melengkapi analisis deskriptif tadi ya, yang pertama. Nah, dari sini sebenarnya membantu kita kalau misalnya ada variabel yang tanda kutip dia itu apa ya dependent ya atau tergantung, nah, maka kita bisa mengetahui kalau dalam konteks statistik mungkin variabel dependent dan independent ya, tapi kalau dalam konteksnya analisis big data atau data science itu menjadi apa istilahnya itu ya, lupa saya namanya, bukan komponen, bukan variabel juga, tapi ini fitur, ya, fitur hasil dari feature extraction. Jadi kita jadi tahu apa fitur dari data tersebut. Nah, jadi bukan lagi variabel sebutannya, tapi fitur. Fitur ya, fitur itu bukan menu. Kalau di sistem atau aplikasi itu kan fitur itu kan menu, tapi kalau di sini tuh fitur itu sesuatu yang mempengaruhi pola data. Nah, jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi menarik. Jadi nanti kita lihat mana yang tingkatnya itu paling tinggi. Jadi semacam itu. Nah, tadi kita bisa petakan. Jadi ini bentuknya metrik ya. Jadi kalau kita nanti tinggal teman-teman kalau ini dilempar jadi Excel gitu, nanti kita jadi tahu oh mana yang nilainya itu mendekati angka 1. Kalau mendekati angka 1 kan berarti dia sangat tinggi sekali ya, apa tingkat korelasinya. Nah, nanti kita bisa petakan mana gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi misalnya angle dengan inflow, nah ini negatif, nah, jadi otomatis tidak terpengaruh. Nah, tapi kalau out temperature, nah ini positif dan 0,05, tapi kan positif mendekati juga. Ini ada 0,2 in pressure dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu bahwa parameter inflow ini, nah ini punya korelasi dengan parameter yang lain seberapa jauh begitu. Jadi semacam itu. Nah, ini perlu dideskripsikan teman-teman sekalian. Jadi bahkan satu kolom ini bisa menjadi pembahasan, sub pembahasan. Jadi cukup panjang, jadi semacam itu ya. Nah, itu correlation. Jadi ini penting untuk dilihat dulu begitu ya. Dan di sini nanti sebenarnya kita membangun hipotesis ya. Oh, kalau nanti polanya ternyata inflow itu mempengaruhi ini, kemudian in angle itu akan berpengaruh di sini, kita sudah mulai tahu, oh berarti ada kandidat fitur yang memang fitur itu nanti mempengaruhi proses dari analisisnya. Jadi misalnya nanti kalau kita mau memprediksi ke depan itu akan seperti apa klasifikasinya, nah fitur-fitur apa nanti yang dominan, itu yang mempengaruhi, jadi semacam itu. Nah itu menjadi penting ya. Nah ini adalah basic dari ini adalah langkah basic dan minimal dari statistik deskriptif di Python. Nah, nanti bisa ditambahkan dengan analisis deskriptif yang lainnya di Python. Nanti bisa dicari ya, di semacam itu. Nah, kemudian next step-nya adalah kita akan melakukan data preparation. Jadi kalau sudah melakukan ini, insya Allah datanya itu sudah siap, relatif siap ya. Kalau misalnya datanya dikatakan nggak siap, misalnya ini nilainya jadi tidak terlihat, korelasinya nggak terbentuk, kemudian deskripsinya nggak terlihat, maka kita harus kembali ke dataset. Jangan-jangan datasetnya tidak di-prepare dengan baik. Jadi datasetnya bermasalah. Nah, itu perlu kita cek. Nah, kemudian yang menjadi menarik adalah kita akan mulai masuk ke machine learning-nya ya. Jadi kita akan coba masuk ke machine learning. Nah, kalau Python sendiri, basic Python itu tidak bisa menjalankan machine learning karena dia hanya bahasa pemrograman normal sebenarnya. Tetapi kalau mau pakai machine learning atau deep learning, maka kita harus ini panggil library lainnya yang namanya scikit-learn. Nah, kalau bahasa mudahnya ya sklearn gitu ya. Nah, kalau kita lihat di internet, ya, kalau kita mau belajar sedikit banyak, ini ada scikit-learn ya. Nah, ini adalah
machine learning model in Python. Jadi ini adalah kumpulan library yang dia bisa menjalankan berbagai macam algoritma machine learning yang kita butuhkan dari classification, regresi, clustering, sampai yang lainnya yang kita butuhkan. Nah, jadi kita nggak perlu harus menulis program sendiri, tetapi cukup kita panggil dari skitlearn. Nah, apakah ini satu-satunya? Tidak, ada juga yang lain. Jadi misalnya ada mlib, ya. Jadi sama juga, dan yang lain. Jadi cukup banyak. Nanti kalau kita bermain dengan apa namanya, dengan deep learning itu ada namanya ini sebentar, ini mlib ya. Ini juga bisa digunakan untuk hal yang serupa. Modelnya juga sama, dia punya library cukup banyak. Terus kemudian kalau yang machine learning itu ada namanya TensorFlow, misalnya gitu. TensorFlow, kemudian ada ya ini digunakan, dia juga punya machine learning-nya juga gitu ya. Tapi mostly dipakai untuk yang deep learning. Kemudian ada juga Keras kalau nggak salah, Keras kalau bahasa mudahnya. Nah, ini digunakan untuk deep learning kalau Keras ini, jadi semacam itu. Nah, cukup banyak. Jadi itu yang kita pelajari, kita bisa panggil. Nah, dengan kemudahan-kemudahan ini sehingga makanya tadi penerapan machine learning atau deep learning itu tidak selalu harus dijalankan oleh orang ilmu komputer ya. Nah, orang ilmu komputer fokusnya membangun Kerasnya ini, membangun TensorFlow-nya gitu ya, membuatkan mlib-nya, membuatkan skitlearn-nya dan gitu. Tapi yang menggunakan ya teman-teman yang dari non ilmu komputer. Jadi semacam itu cara mainnya ya. Nah, oke. Nah, kita kembali ke sini. Nah, karena itu maka kita butuh tadi seperti Pandas, kita perlu memanggil skitlearn-nya. Jadi di sini kita perlu import dulu ya. Jadi kita panggil from singkatannya sklearn. Nah, ini juga ada nih. Nah, ini jadi sklearn gitu ya. Kemudian nanti kita diminta untuk memilih model selection. Model selection itu memilih apa namanya, memilih saya agak lupa tadi, memilih perintah atau library yang ada di sklearn untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kalau kita lihat semacam ini, nah ini ada import, nah ini ada train, test, sama split. Nah, berarti ini perintah untuk melakukan data split ya, atau memisahkan dari kumpulan dataset yang terdiri dari 5.000 row, itu akan dipisah berapa yang jadi data trainnya atau data latih, kemudian berapa yang jadi data test. Nah, kemudian splitnya itu nanti secara otomatis by aplikasi atau by Python. Nah, kita coba dulu. Ini kita coba panggil. Nah, ini sudah berhasil. Jadi tidak ada masalah, jadi semacam itu ya. Nah, ini enaknya karena sklearn itu sudah ada di dalam Python-nya Google Colab, jadi lebih enak, kita tidak perlu seperti Pandas tadi import dulu, tapi kita langsung panggil. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi konsepnya machine learning kan kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi ada data training ya. Data training ini membangun modelnya. Jadi dari pola korelasi, pola distribusi dari variabel atau fitur dari data itu dibuat polanya, dan pola itu dijadikan dikumpulkan. Akhirnya kita punya model. Nah, model itu hasil dari data training tersebut, dan model itu digunakan untuk menguji atau memprediksi sisa data yang tidak digunakan oleh data training. Dalam hal ini menjadi kita mencoba memprediksi apa yang ada di dalam data uji, ya, sehingga nanti kita bisa tahu secara otomatis. Nah, ini menjadi penting ya. Nah, jadi ini train, test, dan split. Nah, untuk melakukan itu, nah nanti kita perlu apa istilahnya itu memanggil sedikit ya perintah. Jadi kita punya apa namanya, kita perlu apa istilahnya itu mengidentifikasi ya, mengidentifikasi dari dataset kita ini. Ya, contoh ini agak saya perlebar dulu biar kelihatan. Nah, data set semacam ini. Nah, kita perlu mengidentifikasi dari sekian banyak
apa namanya, dari data yang ada ini ya, dari data yang kita punya ini, mana yang sebenarnya dia merupakan klasifikasi kategorinya. Nah, kalau kita lihat dari karakteristik datanya, nah jadi itu kita punya yang namanya quality type. Nah, karena apa? Karena bentuknya itu bukan numerik ya, tetapi label. Nah, jadi kalau kita sedikit kembali ke deskripsi datanya lah ini. Nah, jadi kolom quality type itu isinya kayak klasifikasi. Premium, premium, rejected, rejected, premium. Nah, kalau di Twitter kemarin misalnya itu ya di sini isinya adalah ini positif, negatif, netral dan lain sebagainya. Jadi semacam itu. Nah, ini kita bisa melakukan prediksi semacam itu. Nah, sehingga kita perlu mendeklarasi bahwa nilai Y itu sebagai variabel hasil nanti itu adalah miliknya quality type ya. Jadi punyanya quality type. Nah, ini kita perlu panggil nama variabelnya quality, kemudian type, semacam ini. Nah, ini berarti kita mendeklarasi bahwa variabel quality type dari dataset itu akan menjadi variabel yang diklasifikasikan. Nah, jadi semacam ini. Nah, kemudian berikutnya kita harus menentukan nilai X-nya. Nah, nilai X ini kita harus juga harus lihat gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa memperlihatkan ya. Jadi ini apa namanya? Kita panggil df drop gitu ya. Kemudian nanti kita panggil date time. Nah, ini date time ini penting karena dia adalah variabel yang time series. Time series itu biasanya sangat penting. Kemudian kita panggil quality type ya. Quality type. Gitu ya. Nah, kemudian kalau itu sudah, kita tentukan aksisnya sama dengan 1. Nah, ini digunakan untuk mendefinisikan nilai X-nya, gitu ya. Nah, ini kalau kita coba eksekusi dulu, nah, berhasil. Nah, kemudian kita baru bisa melakukan split ya nanti. Nah, split ini kita bagi menjadi X itu akan menjadi train ya. Jadi ini ada menjadi nilai trainingnya atau pengembangan data model. Kemudian ini X test gitu ya. Kemudian kita akan punya Y train ya. Jadi digunakan untuk training juga. Kemudian ada juga nanti Y test gitu ya. Nah, kemudian kita akan panggil dengan menggunakan train, test, kemudian split. Nah, split ini kemudian kita akan tentukan X, Y, ya, gitu ya. Dan kemudian ini kita tentukan text size-nya berapa persen. Ya, itu. Contohnya nih saya tulis dulu seperti yang ada di situ ya. Ini 20. Kemudian ini ada random speed dengan 22. Nanti kayak gitu. Nanti saya jelaskan apa maknanya. Nah, ini kita coba dulu. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini apa maknanya nih? Nah, jadi maknanya adalah kita menentukan dari variabel X dan Y saja, itu kita bagi menjadi 4 variabel. Jadi gitu ya. Di dalam data trainingnya atau data modelnya kita punya X train dan Y train. Ya. Nanti di data ujinya kita punya X test dan Y test. Jadi gitu. Nah, ini yang menjadi bentuk ya. Jadi ini yang menjadi pembeda nanti ketika analisis analisis big data dengan statistik pada biasanya. Ada di sini pertama. Kemudian di dalam proses splitting atau train test split ini kita menggunakan angka 0,2. Yang ini 0,2 itu representasi dari 20%. Dengan maksud berarti 20% akan kita alokasikan sebagai data tes ya, data tes benar, 20%-nya data tes, sehingga otomatis 80%-nya itu akan menjadi data training. Jadi dari 5.000 tadi 80%-nya akan kita digunakan sebagai data model dan 20-nya akan dijadikan sebagai data uji. Jadi semacam itu. Nah, ini
penting ya. Biasanya apa namanya, tricky-nya ya kalau bahasa saya, tricky awal untuk nanti performa dari mesin learning-nya itu bagus apa tidak ada di sini. Nah, kita bisa mainkan. Jadi kalau saya sarankan coba dulu di angka yang disarankan, misalnya 20% ini. Kemudian kalau memang datanya pengen diuji cobakan atau dikomparasi, mainkan ini. Jadi misalnya naikkan jadi 30%. Kalau 30% berarti data train-nya 70%, data tesnya 30%. Sampai nanti angkanya 50-50. Nah, nanti kalau dia konsisten, akurasinya itu sama, nah berarti algoritmanya cocok sekali, kan semacam itu. Nah, apa maksudnya random state? Random state itu kan tadi ada 5.000 row ya. 5.000 row itu nanti yang dipilih menjadi data train yang 80% misalnya, itu tidak urut dari row 1 sampai row 4.000 misalnya. Tetapi di random, jadi di loncat-loncat gitu ya. 1 berarti ke 22, 22 ke 44, mudahnya gitu, ke 66. Muter terus sampai habis, sampai muncul angka 4.000. Terkumpul 4.000 row. Jadi semacam itu. Jadi di random. Nah, ini random state-nya ini juga berpengaruh. Jadi kita bisa mainkan random state-nya itu mau 22 atau 10 atau berapa begitu yang kemudian mendekati natural gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, kalau kita lihat, jadi misalnya semacam ini, nah, kita panggil hasilnya dulu, ini print, kemudian kita panggil X train-nya, ya, kemudian kita mau lihat ini hasilnya seberapa X train-nya, nah kemudian kita akan punya X train dot shape, ya, gitu. Terus kemudian kita juga punya print, kemudian ini ada X test ya, jadi ini ada X test-nya, kita lihat juga. Kemudian ini akan menjadi X test shape gitu. Kemudian ini ada juga X test shape ini. Kemudian nanti ada juga print. Kemudian ini menjadi kita panggil sebagai Y train gitu ya. Kemudian ini menjadi Y train shape. Nah, kemudian print ya Y, kemudian test. Ini kemudian Y, ini test shape. Nah, ini kalau kita eksekusi, nah nanti akan menunjuk. Nah, ini contoh kesalahan. Nah, kira-kira salah saya di mana ini? Nah, kita lihat ya. Jadi, wah ini salah tulisan ya. Harusnya bukan trian, tapi train. Ya, di semacam ini. Kita coba eksekusi. Nah, sudah benar sekarang. Nah, jadi ini efeknya. Jadi kalau tadi kita mengimplementasikan 0,2 dan random state 22, maka kita akan punya data train-nya itu adalah 4.000, tesnya 1.000. Nah, jadi 20% dari 5.000. Nah, coba kalau kita ubah ya, kita ubah ini jadi 0,4. Nah, ini saya eksekusi dulu. Dan kemudian ini juga saya eksekusi. Nah, berubah gitu ya. Jadi ini cara bermainnya semacam itu. Nah, ini tricky ya. Nah, saya termasuk yang menyarankan tidak harus 20%, tetapi referensinya juga bermacam-macam ya. Ada yang pakai 20% itu hasilnya akurasinya mendekati 100% gitu ya. Ada yang lain, tapi ini bagian dari riset. Jadi nanti teman-teman jangan lupa kalau misalnya pakai machine learning, ini harus di state ya. Jadi berapa persen yang kalian pakai sebagai data model, berapa persen yang dipakai sebagai data split, data test gitu. Itu penting banget. Jadi gitu. Karena itu mempengaruhi model yang dibangun. Berarti kalau semacam ini saya hanya pakai 3.000 dari dataset itu untuk jadi data modelnya, untuk membuat model prediksinya dan seterusnya. Nah, kalau misalnya saya kembali ke misalnya saya ubah ke 1.000, nah apa yang terjadi kan gitu. Jadi macam-macam nanti. Jadi itu juga yang menjadi penting ya. Jadi semacam itu. Nah, ini contohnya semacam itu ya. Jadi
Nah, ini sementara kita coba kembalikan, jadi semacam itu, ke 20%. Nah, ini semoga sampai sini paham ya. Jadi ini penting. Jadi ini harus di-state nanti di tahapan apa namanya analisis itu harus ada tahap ini untuk menjelaskan apa makna dari itu. Nah, ini menjadi penting ya. Ini hanya penjelasan. Nah, kalau sudah semacam itu, maka kita baru bisa melakukan pengembangan data model. Nah, jadi itu. Nah, untuk melakukan pengembangan data model, tentu saja kita harus tahu bahwa case kita tadi itu adalah kita ingin memprediksi 1000 data test, itu quality type-nya apa. Nah, jadi meskipun di dalam dataset sudah ada tulisannya ya quality type-nya, tapi kita akan mengecek sekali lagi, membandingkan hasil dari machine learning, memprediksi quality type dari data 1000 tadi dengan didasarkan pada pola yang ada di dalam data kumpulan data 4000. Nah, jadi semacam itu. Nah, jangan tanyakan loh, apa gunanya, kan sudah ada data labelnya, bukan itu. Itu gunanya machine learning kayak gitu. Itu kan mungkin labelnya adalah dari manusia. Ini kan konteksnya membangun model dan nanti kita memprediksi. Dan bahkan nanti kita bisa melakukan evaluasi apakah quality type yang sudah ditentukan di dataset itu sebenarnya salah atau tidak, gitu kan? Beda apa tidak dengan mesin, jadi semacam itu. Nah, caranya adalah seperti yang di tutorial, ini saya sedikit ke sini kan, biar lebih kelihatan. Jadi ini adalah from, kita panggil lagi sklearn ya. Kalau mLib ya nanti xLib. Nah, kalau tadi kita memanggil model selection-nya menggunakan split dan segala macam, kita sekarang memanggil assemble. Nah, assemble ini kita memanggil algoritma machine learning-nya. Nah, jadi kemudian kita import, nah kita baru harus menentukan jenisnya, jenis algoritmanya. Nah, ini perlu teman-teman mempelajari ini tadi ya. Nah, silahkan nanti sambil jalan dipelajari, karena ini sebenarnya nih mata kuliahnya ilmu komputer nih. Di classification itu algoritmanya apa, regression itu apa, clustering itu apa, itu masing-masing punya jenis klasifikasi, jenis anunya sendiri-sendiri. Nah, itu perlu kita pelajari. Jadi perlu kita apa istilah kita lihat apa itu isinya gitu ya. Nah, dalam konteks ini saya menggunakan random forest ya. Jadi Pak, saya juga nggak tahu nih harus pakai apa, nggak masalah. Dalam konteks penelitian machine learning kita bisa malah mencoba atau mengkomparasi 2 atau 3 algoritma di case yang sama. Nah, jadi sehingga kita jadi tahu nanti kesimpulannya mana yang paling tepat. Nah, jadi gitu. Nah, ini kebetulan kita pakai classifier. Nanti pakai naive Bayes bisa nggak? Bisa. Pakai K-mean bisa nggak? Bisa. Nanti kalau apa, nanti tinggal panggil aja. Nah, jadi semacam itu. Nah, ini kalau ini sudah, kemudian kita eksekusi dulu, kita panggil dulu. Oke, berarti kita sudah dapat. Kemudian berikutnya adalah kita harus mendeklar bahwa agar tadi kan kalau kita harus nulis random forest classifier kan besar ya. Nah, kita singkat aja menjadi RFC. Ini adalah random forest ya, forest classifier, jadi semacam itu, semacam ini. Nah, ini digunakan untuk mempermudah kita memanggil random forest. Nah, dari sini kemudian karena tadi kita sudah men-split, nah kita tinggal panggil RFC, kita panggil algoritmanya, kemudian RFC, kemudian kita panggil fit-nya. Fit ini berarti kita langsung melakukan pemrosesan data model. Jadi kita panggil adalah variabel X-train-nya dan Y-train-nya. Jadi semacam ini. Nah, coba kita lihat eksekusi. Nah, kita udah punya random forest sekarang. Modelnya ini sudah terbentuk. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa kemudian nanti menunjukkan di dalam dokumen tesisnya ini adalah apa namanya screenshot dari proses model data pemodelannya. Jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi apa namanya menarik ya. Jadi simpel sekali. Kita nggak tahu di dalam proses di belakangnya algoritmanya ya, tapi itu ya itu codingan gitu. Nah, tapi intinya adalah ini sudah bisa berjalan. Jadi semacam itu. Nah, kalau sudah bisa berjalan, biasanya nanti direpresentasi dengan bentuk RF score. Nah, RF score ini untuk mengevaluasi performa dari data trainingnya. Apakah data trainingnya itu memang bisa digunakan secara berapa persen gitu ya, untuk membangun model. Jadi nanti sama, ini kita tinggal panggil semacam ini variabelnya, X-train dan Y-train.
menggunakan sorry, nah ini ada kesalahan ini, saya typo biasanya, RFG ya, bukan RFS. Oh ya, sorry. Nah, ini nggak apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa salah-salah dikit. Apa nih salahnya? Oh ya, tiponya banyak sekali nih ya. Nah, itu. Nah, jadi kita punya angka 1, ini representasi 100%. Jadi kinerja dari training set kita berhasil, bisa digunakan semua. Nah, kalau misalnya angkanya di bawah angka 1 apa terjadi? Nah, berarti kembali lagi ke sini tadi, splitnya dimainkan. Jadi gitu. Nah, biasanya teman-teman terlalu lempeng gitu ya. Jadi nilainya 0,8. Udah dah selesai. Ini istilahnya saya punya modelnya performanya 0,8 dipakai untuk memprediksi data lain ya. Otomatis performa prediksinya bisa lebih rendah dari 0,8. Kalau angka 1 kan harapannya berarti tepat gitu ya. Bagus gitu. Nah, kemudian kita juga bisa lihat kalau misalnya dipakai untuk memprediksi X-test-nya gimana, data testnya. Ya, kita bisa coba ini X-test, kemudian nanti ada Y-test gini ya, di semacam itu. Nah, otomatis, nah angkanya 0,7. Nah, berarti ada 0,7. Nah, ini kan berbeda ya. Kenapa kok berbeda dengan yang di sini? Nah, jadi ya bisa jadi beda tergantung dari performance kita masing-masing. Jadi semacam itu, tergantung dari data yang kita pilih. Nah, ini semacam itu. Nah, ini yang menjadi menarik. Jadi kita bisa lihat bahwa performance modelnya itu 100%, tetapi belum tentu nilai 100% dari data model itu bisa memprediksi data sisa yang di luar data training atau data tes tadi, diprediksi nilainya juga 100%. Nah, jadi itu nanti kita evaluasi sebenarnya apa yang terjadi. Jadi semacam itu. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana kita menjalankan itu. Tapi minimal kita jadi tahu performa dari data tesnya seperti jauh. Kalau misalnya tidak puas, apa yang terjadi? Kalau saya sarankan tetap disimpan datanya ini, berarti kita subsetnya tadi adalah random testnya adalah, sorry, data splitnya adalah 20%. Coba kalau ini saya naikkan ke 10% saja, kemudian saya eksekusi, ya. Terus kemudian ini saya eksekusi, kemudian ini saya juga eksekusi lagi, ya. Saya ulang gitu ya. Saya coba lagi. Mestinya RF skor data trainnya sama. Kalau skor tesnya gimana? Nah, naik, gitu kan? Nah, ini efeknya kadang semacam ini. Jadi kita harus bermain trikinya di sini. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ya, dan nilainya, waduh, jauh banget. Jangan sedih dulu, jangan takut dulu, explore lagi. Jadi semacam itu. Nah, misalnya ini kalau ini saya naikkan ke 40, apa yang terjadi? Jadi semacam itu. Kita coba, gitu ya. Nah, ini contohnya gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal balik ke langkah sebelumnya, lakukan, kemudian evaluasi, ya, kemudian di tune in gitu kalau bahasa saya, di performance-nya di tune in. Nah, kemudian kita lihat, nah kembali ke nilai yang jelek. Jadi semacam itu. Nah, ini contohnya semacam itu ya. Ini adalah cara bagaimana kita melakukan tuning ya, tuning pada titik tertentu. Dan saya sarankan nanti setiap hasil uji coba trial error-nya ini ditulis sehingga kita punya tabel komparasi. Nah, kemudian ini yang menjadi menarik, kita akan melihat kalau nilainya cuma 0,7 gitu ya, apa yang terjadi? Nah, maka kita bisa melakukan ini semacam komparasi. Apakah ada perbedaan signifikan antara hasil dari prediksi manusia ya, yang tadi dilabeli manual atau dengan mesin gitu ya, performa mesinnya. Jadi kita bisa lihat misalnya saya akan membandingkan quality prediction gitu ya, kemudian ini adalah nanti ambil dari RFC predict gitu ya, nilai prediksinya, nilai X-nya gini. Nah, kemudian saya akan sampel saja dulu, kita keluarkan sampel aja, 15 dari yang ada, kita random state atau kita keluarkan secara random 22. Nah, oke. Nah, kita bisa punya data semacam ini, sudah dipilihkan oleh sistemnya sendiri. Terus kemudian coba kita lihat perbedaannya. Nah, di kolom ini kita akan kelihatan
Ini adalah quality type dari data awalnya, dan kemudian ini adalah prediksinya. Nah, dari prediksinya kita bisa lihat berapa banyak yang sama, oh ini sama. Ini mulai ada yang berbeda. Ini dianggap rejected, tapi ternyata di sini approve oleh sistem, oleh artificial intelligence-nya dianggap sebagai approve gitu ya. Nah, dan ini premium juga rejected. Nah, ini adalah nanti menjadi dasar perhitungan kemarin, false positif, false negatif ya, dan lain sebagainya. Jadi gitu. Jadi ini yang menjadi pembedanya di situ. Ini bukan masalah mana yang benar ya, tetapi kita bisa melihat ternyata ini kan yang dilabeli secara manual modelnya gitu. Ini yang dilabeli oleh mesin berdasarkan dari data model yang dimiliki oleh 40% tadi. Jadi gitu. Jadi semacam itu. Nah, jadi cara kerjanya semacam itu. Nah, ini yang menjadi menarik. Makanya kalau kita sedikit ke situasi real ya, kayak sistem screeningnya COVID Genus gitu ya. Kenapa kok kadang hasilnya tidak akurat? Ya, karena ini. Jadi kadang Genus itu memang mengandalkan data training untuk memprediksi pola data yang ada dari orang yang melakukan perjalanan, kemudian dia akan memprediksi dengan data model yang ada, dan kadang memang hasilnya bisa beda dengan data yang misalnya uji langsung begitu, karena memang tadi ada pola data modelnya itu kan hanya mengandalkan data training gitu ya, jadi semacam itu. Jadi itu mungkin kalau bahasa bisa dianggap kelemahan dari AI atau kelemahan dari pengembangan prediksi semacam ini, karena memang mengandalkan sekali data modelnya, jadi semacam itu. Jadi ya jangan kemudian kalau kita bicara tentang apa istilahnya AI ya jangan terlalu apa istilahnya mengagungkan AI sekali ya, tapi minimal harus tahu itu konteksnya seperti apa. Nah, nanti penelitian kita terkait dengan machine learning seperti ini itu adalah bukan untuk mencari mana yang benar mana yang salah. Kalau dalam konteks menguji, dosen kalau mempertanyakan berarti yang benar yang mana, bukan itu sebenarnya, jadi salah sasaran itu. Harusnya malah ini yang diobserv, kenapa terjadi perbedaan, apakah memang pola datanya tidak terrepresentasi oleh data model atau ada faktor lain yang mempengaruhi, jadi semacam itu. Nah, itu yang jauh lebih penting ya. Nah, tapi kalau kita sudah melakukan itu, maka kita perlu melakukan evaluasi ya, untuk melihat itu lebih jauh, kita evaluasi fitur. Nah, jadi kita coba panggil lagi RFG, kemudian kita akan coba menggunakan feature importance ya, importance. Ya, ini adalah untuk memperlihatkan evaluasinya. Jadi gitu. Nah, ini adalah nanti akan kelihatan semua dari berapa variabel, dari 16 variabel kolom tadi, nilainya seberapa gitu ya. Nilai signifikansi dari setiap tadi. Karena ini bentuknya masih array, kita coba ubah dulu menjadi lebih enak agar nanti tinggal kita copy paste ke laporan kita misalnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini, kemudian ini data frame, nah, kita buat data frame-nya, kemudian ini ada RFG feature importance gitu ya, kemudian kita kasih columns, ini jadi importance, kita kasih importance gitu. Ini kemudian kita coba karena tadi nilainya masih 0, kita buat menjadi enak untuk diperlihatkan menjadi presentase sorry. Nah, jadi kayak gitu. Ini nanti akan kita jadikan RFG, IMP ya. Kemudian ini adalah importance tadi, tapi ini akan kita kalikan 100%. Nah, kemudian ini RFG, IMP, sorry. Kemudian RFG, kemudian kita indeks gitu menjadi X columns. Nah, kemudian kita coba display.
RFC. Kemudian kita short ya, biar urut. Values, kemudian ini by variable importance-nya, kemudian kita terapkan ascending ya, ascending false. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini kalau coba kita eksekusi, ada yang salah. Apa yang salah? Ayo kita lihat. RFC, IMP. Oh, ini salah ya. Typo ini memang menjadi problem ya. Tapi saya senang ini karena biasanya ini kita jadi perhatian dengan hal-hal yang sifatnya typo kalau bahasa saya. Nah, jadi kayak gini. Nah, nanti akan diurutkan dari 16 kolom tadi berapa signifikansi dari masing-masing. Dari sini kemudian kita dapat kesimpulan bahwa dari variabel-variabel yang kita pakai dalam pengembangan mesin learning-nya ini, kita punya variabel yang sangat dominan yang mempengaruhi hasil prediksi ya. Dalam hal ini adalah out temperature, in pressure, kemudian density, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan menjadi menarik gitu ya, bahwa prediksi kita itu punya angka sekian persen, mendekati 100% misalnya, itu dipengaruhi oleh beberapa variabel ini. Jadi itu yang menjadi penting ya untuk teman-teman untuk bisa melakukan. Nah, nanti ini adalah bagian dari evaluasi, nanti tinggal kalian menyampaikan secara langsung. Nah, jadi dalam konteks ini dengan sekitar berapa nih? Berarti 45 langkah ya, 45 langkah kita sudah bisa menerapkan machine learning dan dalam kurun waktu berapa ya, satu seperempat jam lah gitu. Jadi semacam itu. Ini tinggal nanti teman-teman apa istilahnya mengelaborasi. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini banyak banget contoh-contoh yang lain kalau kita mau punya data, pakai data, mungkin next ya, saya siapkan dulu nanti data setnya. Kita bisa melakukannya untuk hal yang serupa, misalnya menggunakan data image gitu ya, tapi tentu saja nanti proses waktunya agak lebih lama untuk processingnya, untuk klasifikasi apa plat nomor kendaraan atau yang lain begitu, itu sangat-sangat memungkinkan. Jadi tapi ilustrasinya seperti ini. Dan ini tinggal sebenarnya caranya simple sama seperti ini. Terus kemudian tinggal teman-teman nanti ini istilahnya kalau bahasa saya trial dan error tadi di splitting jumlah data model dan juga algoritma yang dipakai. Nah, jadi kalau kita tinggal nanti teman-teman kalau sudah algoritmanya dipakai diganti, ya tinggal nanti apa namanya ini ya, yang random forest ini tinggal nanti nyari yang lain, diulang prosesnya, udah bisa komparasi banyak algoritma. Nah, itu sudah jadi penelitian yang cukup menarik, gitu kira-kira. Nah, kira-kira itu overview-nya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau sesuatu, silakan. Ada pertanyaan. Oke, moga-moga yang di sana, di rumah atau di tempatnya masing-masing tadi mengikuti dan mencoba ya, nah gitu ya. Karena untuk apa ya, ya sebagai proof nih ya, sebagai proof bahwa teman-teman juga melakukan proses yang sama, saya minta teman-teman melakukan hal ini, langkah 1 sampai langkah berapa nih, 45 tadi, dan nanti setelah ini jadi, pakai Google Colab-nya, nanti silahkan di-print. Nah, dicetak gini ya, nah dicetak, terus nanti di-submit ke Elok ya, sebagai proof dari aktivitas hari ini. Biar biar minimal mencoba lah, error-error nggak apa-apa. Ini asiknya itu nanti kalau salah tulisan kayak tadi saya itu nggak masalah ya. Dan itu sangat sangat wajar. Jadi nggak masalah. Jadi kita coba eksplor aja. Jadi ini enaknya kalau main di sini tuh bisa semacam ini. Jadi kita bikin tutorial juga bisa. Jadi misalnya apa namanya, selamat datang di tutorial penggunaan Google Colab untuk
data analisis. Jadi kayak gitu. Jadi ini kita bisa apa istilahnya, bisa bikin kayak apa istilahnya, apa bahasa saya itu, catatan ya. Jadi kita bisa tulis. Kemudian ini adalah misalnya ini ditambah langkah pertama misalnya gitu ya. Kalau kita mau bikin tutorial nih, nah, langkah 1 import menggunakan Pandas gitu ya, menggunakan Pandas. Nah, ini semacam. Nah, ini sebagai contoh aja sih kalau saya suka bikin-bikin gini. Tapi kalau nanti teman-teman nggak harus pakai tulisan kayak gini ya, cukup codingnya juga nggak masalah. Nah, kira-kira begitu. Oke, nah itu kira-kira ilustrasinya kita hari ini. Nah, ini masih waktu 30 menit ke depan gitu ya. Nah, silahkan teman-teman ini saya persilahkan untuk mencobanya masing-masing. Datasetnya udah ada, tutorialnya sudah ada, nanti di Elok akan saya tambahkan submission-nya dan dikumpulkan apa namanya capture-nya dan sebisa mungkin nanti nama filenya diberikan misalnya ini aja PWK kemudian nama kalian jadi semacam itu untuk nanti sebagai identifikasi ya, jadi semacam itu. Oke, nah, nanti mungkin saya akan lanjutkan lagi minggu depan ke pemaparan berikutnya atau besok kita akan mulai masuk ke arah analitik tapi menggunakan visualisasi dan juga beberapa tools hubungan lain dan yang hopefully dengan hari ini mengetahui basicnya, teman-teman bisa membayangkan di belakang prosesnya itu seperti apa dan kemudian nanti kalau pakai tools itu tidak apa ya kalau bahasa saya biar kita benar-benar oke pakai tools tapi kita tahu apa pola-pola kerjanya dan logikanya sehingga nanti mau pakai tools apapun sebenarnya tidak ada masalah. Oke. Baik, itu kira-kira untuk hari ini, untuk pagi ini, materi yang bisa saya share terlebih dahulu. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan via WhatsApp, gitu ya, bisa ditanyakan di grup, atau via Japri juga boleh. Intinya adalah rekan-rekan hari ini saya minta untuk mengeksplorasi dan mencoba semuanya. Langkah 1 sampai langkah 45 yang tadi saya tunjukkan. Sebenarnya kalau teman-teman tadi mengikuti dan melakukan, ya sama-sama sudah selesai gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi agar teman-teman familiar lah dengan semacam ini. Dan ini yang apa kita bisa gunakan ya. Saya memimpikan nanti kita punya ini sebenarnya kayak punya Google Colab tapi di dalam kampus gitu ya. Jadi bisa saling kolaborasi. Jadi kira-kira begitu. Baik, ada pertanyaan tentang penugasan ini atau yang lain? Silahkan sebelum saya tutup. Terakhir. Izin Pak, mau tanya Silahkan ya. sedikit. Boleh, silahkan. Yang bagian output terakhir itu Pak tentang importance, itu agak berbeda isian angka-angkanya dengan di slide Pak. Saya punya Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak masalah sama sekali. Karena tadi saya main-mainkan data split-nya, nggak masalah. Jadi jangan terpaku bahwa nilainya harus sama, tidak harus sama. Jadi karena seingat saya juga datasetnya sempat ada perubahan sedikit gitu ya. Jadi tidak ketika saya buat slide-nya ini dengan dataset yang terbaru yang saya share ke teman-teman juga itu ada perbedaan. Jadi pasti berbeda. Jadi tidak ada keharusan teman-teman harus menyamai gitu ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Iya, Pak Mardhani. Oke. Tes. Cek. Tes, cek. Ya Pak, terdengar Pak.
Terdengar Pak, jaringan Pak Mardhaninya yang enggak, yang ini, yang Oh, iya. Saya kira apa namanya internet saya yang putus kok enggak sepi banget gitu. Oh, Masuk kalau suara Pak. Ya maaf, saya kira internet saya tadi kok tiba-tiba mati nggak ada suara kayak hening seperti itu. Oh ya. Dan nampaknya internetnya baru apa namanya? Oke, mungkin ditunggu. Masih putus-putus Pak Mardhani. Oh ya mungkin next time saja ya bertanya teman-teman. Tes, apakah terdengar sekarang? Sampun Pak. Ya Pak. Iya Pak. Tapi kayaknya masih itu bermasalah Pak koneksinya. Irsyad tadi teruskan. Oke, nggih Pak. Ya. Masih nge-lag. Jadi menarik Pak menggunakan apa namanya Google Colab atau Collaboration Google ini hampir sama seperti apa namanya Jupyter Notebook ya Pak. Apa namanya? Sama. Tampilannya seperti ya. itu. Oke, nggih. Mungkin apa ya kalau bertanya sih ya nanti lebih detail lain kali waktu aja Pak. Tapi memang menarik apa statement dari Pak Mardhani tadi terkait dengan aplikasi Python dan segala macamnya itu nampaknya tidak hanya berfokus pada bidang-bidang yang mungkin pendahulunya ya ilmu komputer atau MIPA, namun sekarang sudah bisa digunakan untuk berbagai interdisiplin lainnya. Maksudnya kita bisa belajar sendiri seperti itu. Nah, saya pernah membaca apa namanya publikasi Pak atau metode terkait dengan clustering atau segmentasi seperti itu menggunakan ya random tree juga. Hanya saja dari berbagai macam, misalkan kita punya 5 atau 10 variabel yang berbeda seperti itu, kemudian diolah menggunakan clustering itu kemudian bisa membentuk seperti apa namanya? Kayak terstruktur, misalkan variabel A, variabel B ini punya jejaring, itu sebenarnya ya termasuk machine learning juga Kak, Pak? Jadi kayak ada beberapa variabel yang disusun menggunakan random tree classifier seperti itu. Dan saya juga sudah membaca codingnya. Yang menarik hanya saja ketika saya coba untuk melakukan ulang itu beberapa sering error seperti itu dan belum sukses-sukses. Nah, mungkin suatu saat bisa saya coba apa namanya tuliskan lewat ini saja Google Colabs, kemudian nanti bisa dibantu direview seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu sih Pak. Bukan pertanyaan tapi cuma mungkin yang membuat. Ya, terima kasih Pak Irsyad. Ya benar. Jadi sebenarnya konteks saya mengenalkan Python ini memang untuk menunjukkan bahwa kalau kita menggunakan Python itu tidak selalu harus orang ilmu komputer, Pak. Sekarang ini bisa dipakai oleh siapapun dan teman-teman punya kesempatan untuk ini sebenarnya untuk menggunakan. Jadi benar sekali nggak harus kuliah di ilmu komputer, di internet, di YouTube itu ikutin aja tutorialnya. Wah itu kita udah bisa mahir ya gitu. Jadi semacam itu. Jadi
Kalau itu yang poin penting. Terus kita juga ini tadi baru sebatas mendisplaykan atau menunjukkan proses yang berjalan di dalam Python secara basic ya. Tapi nanti kalau tadi sampaikan sampai bisa menghasilkan visualisasi, ada jejaringnya, itu sangat mungkin, Pak. Jadi sangat mungkin. Dan di Python ini, di Google Colab ini nanti, kalau kita misalnya seperti tadi, sudah menghasilkan nilai important, kemudian menghasilkan sebuah nilai analisis, itu nanti kita tinggal percantik gitu ya, kita panggil library yang memvisualkan. Nah itu nanti divisualisasi. Nanti kira-kira mungkin ya 2 minggu lagi lah kita akan masuk ke visualisasi. Besok kita akan masuk ke proses berikutnya dulu, baru nanti terakhir kalau sudah jadi, sudah terkonfirmasi nilai skornya, nilai akurasinya udah bagus dan seterusnya, nanti tinggal kita visualisasi sesuai dengan gambaran yang tadi disampaikan. Dan benar sekali nanti bisa dibikin macam-macam ya, jejaring, kemudian bisa digunakan untuk pakai grafik atau yang lain, itu sangat memungkinkan. Karena nanti salah satu pendekatan data analitik itu ya kita harus bisa menampilkan hasil dari analisis itu dengan model kalau saya nyebutnya storytelling ya, atau bercerita begitu, secara runtut dari proses awal sampai memunculkan kesimpulan. Jadi itu sebenarnya poinnya. Tapi terima kasih Pak Irsad, bagus, insight-nya cukup menarik tadi. Ada yang lain silahkan. Moga-moga nggak rooming ya, nggak rooming dalam artian wah ini sulit gitu misalnya gitu ya, bukan mainan kita, tapi ini bahkan sekarang orang ekonomi, kemarin saya ngobrol rapat dan juga diskusi ya untuk memasukkan hal serupa untuk di bidang ekonomi dan lain sebagainya, semuanya larinya ke sana. Jadi kita juga jangan sampai kalah lah gitu ya, jadi semacam itu. Izin Silakan, Pak, bertanya Pak. sedikit lagi Pak. Iya, silakan Pak Adit. Mungkin terkait konfirmasi saja Pak. Saya tidak terlalu fokus tentang penjelasan Bapak. Mungkin ada tentang deskripsi statistik tadi, korelasi. Apakah yang dimaksud dengan machine learning-nya itu tentang ada tadi approve, ada reject tadi ya Pak? Iya, benar. Jadi kalau kita tadi berdasarkan pada dataset tadi, itu kan tadi ada di dalam datasetnya itu kan di kolom terakhir itu ada quality type ya. Quality type itu kan bentuknya label, ada klasifikasi kalau bahasa saya, karena ada kelompoknya kan, ada approve, rejected. Kalau di dalam sentiment analysis ya ada sentimen positif, negatif, atau netral. Nah, kalau tadi dataset kita kebetulan sudah ada labelnya, tetapi sebenarnya kita bisa, misalnya nanti ada tambahan 5.000 data baru gitu, belum ada labelnya. Nah, bagaimana cara kita memprediksi? Nah, cara prediksinya kalau datasetnya sama, nah strukturnya sama ya maksud saya, maka kita bisa menggunakan model yang kita bangun dengan machine learning dari 4.000 dataset ini untuk memprediksi yang belum berlabel. Jadi kira-kira gitu. Nah, sehingga otomatis nggak perlu lagi manual, jadi semacam itu. Jadi kayak di copy paste saja simulasinya Pak. Benar, tapi menggunakan model ya. Model itu berarti pola yang terbentuk dari kumpulan misalnya tadi 4.000 data awal sebagai data training. Kira-kira begitu. Oh ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, ini pertanyaan bagus ini Pak Adit. Jadi itu untuk menunjukkan ya bahwa machine learning atau AI itu konteksnya. Jadi gitu ya. Jadi bukan beda dengan kecerdasannya manusia. Kecerdasan manusianya itu kalau kita itu instan ya. Kita misalnya apa istilahnya? Sebenarnya mirip machine learning juga, tapi lebih instan. Jadi misalnya saya tiba-tiba jalan setelah ngajar ini, kemudian kepala saya terantuk pintu. Nah, otomatis dalam sekian detik berikutnya saya akan menghindari daerah situ dong, gitu kan? Jadi gitu. Tapi kalau di machine learning kita perlu mengupdate dulu, bahwa saya kalau melalui jalan itu nanti kepala saya pasti akan cedera itu. Nah, saya bikin modelnya dulu, baru kemudian diprogram agar saya nggak lewat situ kan begitu. Nah, jadi memprediksi ke depan untuk semacam itu. Sama kayak banjir gitu ya. Kita punya data lama, kita polanya seperti apa, misalnya curah hujan sekian, suhu sekian, lainnya sekian seperti ini, kita jadikan model, kalau polanya semacam ini akan terjadi banjir, gitu. Saya banjir tipe besar, kecil, menengah, misalnya gitu. Nah, nanti kalau ada data baru, model itu yang digunakan sebagai prediksi. Nah, sehingga kelemahannya begini, ini jadi saya jadi ingat jadi untuk mention. Kayak machine learning, deep learning, atau AI itu kelemahannya adalah kalau misalnya terjadi pola data yang berbeda sama sekali dengan sebelumnya. Nah, itu otomatis model prediksi yang dipakai sebelumnya
itu bisa jadi tidak akurat, dan itu biasanya yang menyebabkan tidak akurat. Nah, jadi ya jangan diharapkan, jadi penting makanya nanti ada namanya reinforcement learning. Reinforcement learning ini ketika kita punya model baru atau pola baru, itu yang diupdate-kan ke dalam modelnya. Jadi seperti belajar dari pola yang baru, sehingga otomatis prediksinya akan growth terus, berkembang terus, tumbuh terus, begitu kira-kira. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi hati-hati kadang karena saking senangnya belajar machine learning atau AI, kemudian kayak apa istilah bahasa saya mendewakan AI, itu juga hati-hati. Nanti enggak apa namanya terlalu berlebihan atau over expectation. Jadi ada juga poin di mana machine learning dan deep learning itu atau AI itu punya keterbatasan. Jadi semacam itu. Ya. Nah, moga-moga nanti mulai terpantik ya. Oh, berarti kalau di bidang saya di perencanaan wilayah kota itu bisa dilakukan. Jadi gitu. Ini kebetulan nih saya share. Kemarin ada dengan Prof. Ahmad Junaidi itu saya insya Allah akan membimbing satu mahasiswa ya, dia di S2 yang nanti memang benar-benar menggunakan pendekatan analisis big data. Wah, ini menarik gitu. Jadi kemarin, tapi saya belum bisa cerita temanya ya. Nanti akan saya ceritakan nanti untuk sebagai use case jika diperlukan untuk makin mengkristal. Jadi semacam itu. Oke. Oke, terima kasih. Oke. Oh ya, ini ada lagi mungkin sebelum saya closing. Namanya sudah ya. Oke, baik. Nah, sebelum di closing, saya ingin survei sedikit. Ini hanya pertanyaan random saja. Dari submission yang rekan-rekan lakukan di ujian tengah semester kemarin, dari tema yang digunakan sebagai semacam